Apakah benar duduk diam sambil mengatur napas bisa menjaga jantung tetap sehat? Mungkin sebagian dari kita menganggap yoga dan meditasi hanyalah aktivitas santai untuk orang-orang yang ingin tenang, bukan untuk kesehatan fisik, apalagi kesehatan jantung. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa ada orang-orang yang berhasil menurunkan tekanan darahnya, mengurangi risiko serangan jantung, bahkan bisa melepaskan diri dari obat-obatan tertentu hanya dengan latihan pernapasan, postur sederhana, dan meditasi yang konsisten? Mari saya ceritakan sebuah kisah yang mungkin akan mengubah cara pandangmu. Seorang wanita bernama Maya, usia 52 tahun, pernah mengalami tekanan darah tinggi bertahun-tahun. Dokternya sudah memberikan obat antihipertensi, menyarankan diet rendah garam, serta menganjurkan jalan kaki rutin. Namun Maya sering merasa stres karena pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan besar. Setiap kali menghadapi deadline, dadanya berdebar, keringat dingin keluar, dan kepalanya pusing. Obat yang ia konsumsi memang membantu, tetapi tekanannya tetap naik turun. Suatu hari, seorang temannya mengajaknya ikut kelas yoga. Awalnya Maya ragu. Ia merasa yoga hanya cocok untuk anak muda yang lentur tubuhnya, sementara ia sendiri sudah kaku dan sering pegal. Tapi ia mencoba. Minggu pertama terasa sulit, tubuhnya kaku, dan pikirannya tidak bisa diam. Namun perlahan, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap selesai kelas, tubuhnya terasa ringan, pikirannya lebih tenang, dan malamnya ia bisa tidur nyenyak. Setelah 6 bulan rutin yoga dan meditasi, tekanan darah Maya lebih stabil, tidurnya teratur, emosinya lebih terkendali. Dokternya terkejut karena hasil pemeriksaannya membaik. Maya akhirnya sadar, jantungnya tidak hanya dipengaruhi oleh makanan dan olahraga fisik, tetapi juga oleh ketenangan batin. Cerita Maya bukanlah satu-satunya. Ada banyak penelitian medis yang mendukung manfaat yoga dan meditasi bagi kesehatan jantung. Penelitian dari Harvard Medical School menyebutkan bahwa meditasi dan latihan relaksasi dapat mengurangi tekanan darah, menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol, serta memperbaiki variabilitas denyut jantung, heart rate variability, yang semuanya berhubungan erat dengan kesehatan kardiovaskular. Bahkan, American Heart Association dalam laporannya tahun 2017 menyatakan bahwa meditasi dapat menjadi terapi tambahan untuk mencegah dan mengelola penyakit jantung. Bagaimana yoga dan meditasi bisa bekerja hingga memberikan efek nyata bagi jantung? Mari kita pahami mekanismenya. Pertama, yoga dan meditasi menurunkan tingkat stres. Stres kronis adalah musuh utama jantung. Saat kita stres, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin. Hormon ini membuat jantung berdetak lebih cepat, tekanan darah naik, dan pembuluh darah menyempit. Jika kondisi ini berlangsung lama, dinding pembuluh darah bisa rusak, plak kolesterol mudah terbentuk, dan akhirnya risiko serangan jantung meningkat. Dengan yoga dan meditasi, sistem saraf parasimpatis diaktifkan. Inilah sistem yang bertanggung jawab membuat tubuh tenang, napas melambat, dan tekanan darah turun. Dalam istilah medis, ini disebut sebagai respon relaksasi. Ketika tubuh terbiasa masuk ke dalam mode tenang ini, jantung tidak lagi bekerja di bawah tekanan konstan. Kedua, yoga memperbaiki fungsi pernapasan dan sirkulasi darah. Dalam banyak gaya yoga, ada latihan pernapasan yang disebut pranayama. Latihan ini mengajarkan kita menarik napas dalam, menahan, lalu menghembuskan dengan teratur. Penelitian dalam Journal of Alternative and Complementary Medicine tahun 2018 menunjukkan bahwa latihan pernapasan yoga dapat meningkatkan kapasitas paru-paru, memperbaiki saturasi oksigen dalam darah, dan menurunkan denyut jantung saat istirahat. Semua ini memberikan efek positif pada sistem kardiovaskular. Ketiga, yoga membantu menjaga berat badan dan metabolisme. Obesitas adalah salah satu faktor risiko utama penyakit jantung. Gerakan yoga, meskipun tampak lembut, sebenarnya membakar energi dan melatih fleksibilitas serta kekuatan otot. Beberapa gaya yoga seperti vinyasa atau power yoga bahkan setara dengan olahraga kardio ringan. Penelitian dari Preventive Cardiology Journal menyatakan bahwa yoga dapat membantu menurunkan indeks massa tubuh, memperbaiki profil lipid, serta mengontrol kadar gula darah. Semua faktor ini berkontribusi langsung pada pencegahan penyakit jantung. Namun, ada hal yang lebih mendalam dari yoga dan meditasi, yaitu pengaruhnya terhadap pikiran. Banyak pasien penyakit jantung hidup dalam ketakutan. Mereka khawatir serangan jantung akan datang tiba-tiba, mereka cemas jika denyut jantung terasa tidak normal, dan mereka merasa terjebak dalam lingkaran pikiran negatif. Meditasi membantu memutus lingkaran ini. Dengan belajar fokus pada napas atau pada satu titik perhatian,
pikiran perlahan menjadi lebih terkendali. Riset di Circulation, Cardiovascular Quality and Outcomes, tahun 2020 menyebutkan bahwa pasien penyakit jantung yang rutin bermeditasi melaporkan kualitas hidup yang lebih baik, tingkat kecemasan yang lebih rendah, serta kepatuhan yang lebih tinggi terhadap terapi medis mereka. Selain itu, yoga dan meditasi terbukti membantu menurunkan peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis adalah salah satu penyebab utama penyempitan arteri. Studi dari Frontiers in Immunology menunjukkan bahwa praktik meditasi dapat menurunkan kadar sitokin proinflamasi, yaitu molekul yang berperan dalam peradangan. Dengan menurunnya peradangan, pembuluh darah menjadi lebih sehat dan risiko plak menumpuk berkurang. Namun, penting juga dipahami bahwa yoga dan meditasi bukanlah pengganti total obat-obatan medis. Jika seseorang sudah memiliki penyakit jantung, ia tetap perlu mengikuti anjuran dokter, minum obat sesuai resep, dan menjalani pemeriksaan rutin. Yoga dan meditasi sebaiknya dilihat sebagai terapi tambahan, bukan terapi pengganti. Dokter jantung di India bahkan sudah lama mengintegrasikan yoga ke dalam program rehabilitasi pasien jantung pasca serangan. Hasilnya positif, pasien lebih cepat pulih, risiko kambuh lebih rendah, dan kualitas hidup meningkat. Mari kita kembali ke kehidupan sehari-hari. Bayangkan kamu bekerja penuh tekanan, pulang larut malam, lalu besok pagi sudah harus menghadapi rapat penting. Tubuhmu lelah, pikiranmu kacau. Di saat seperti ini, duduk diam selama 10 menit, memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan udara masuk keluar bisa menjadi obat sederhana yang menenangkan jantung. Rasanya mungkin sepele, tetapi kebiasaan kecil ini, jika dilakukan konsisten, bisa memberikan dampak besar. Banyak orang meremehkan karena berpikir, cuman duduk diam, apa bisa menyembuhkan penyakit? Tetapi ilmu kedokteran modern kini mengakui bahwa pikiran dan tubuh tidak bisa dipisahkan. Dalam istilah medis, ini disebut mind-body connection. Apa yang kita pikirkan memengaruhi tubuh dan kondisi tubuh memengaruhi pikiran. Jika pikiran tenang, jantung pun ikut tenang. Ada sebuah studi menarik dari Lancet Psychiatry yang menunjukkan bahwa orang yang rutin meditasi mengalami penurunan angka kematian akibat penyakit kardiovaskular hingga 20% dibanding mereka yang tidak bermeditasi. Angka ini signifikan, hampir setara dengan efek beberapa obat pencegah penyakit jantung. Tentu saja ini tidak berarti obat bisa diganti, tetapi menunjukkan betapa kuatnya efek pikiran terhadap kesehatan jantung. Yoga juga membantu meningkatkan kesadaran tubuh, atau yang dikenal sebagai body awareness. Orang yang rutin yoga lebih peka terhadap sinyal tubuhnya. Mereka bisa lebih cepat menyadari jika ada ketegangan di dada, denyut jantung tidak teratur, atau napas terasa pendek. Kesadaran ini membuat mereka lebih cepat mencari pertolongan medis jika ada masalah, sehingga risiko komplikasi bisa ditekan. Sekarang mari kita bahas praktik sederhana yang bisa dilakukan semua orang. Jika kamu pemula, tidak perlu langsung melakukan pose sulit seperti handstand atau back bend. Cukup mulai dengan gerakan dasar seperti Tadasana, pose gunung, Balasana, pose anak, atau Savasana, pose berbaring relaksasi. Lalu tambahkan latihan pernapasan sederhana, tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan, tahan 2 hitungan, lalu hembuskan perlahan selama 6 hitungan. Lakukan 5 hingga 10 menit setiap hari. Setelah terbiasa, kamu bisa menambahkan meditasi, duduk selama 10-15 menit. Bagi pasien dengan penyakit jantung, sebaiknya yoga dilakukan di bawah bimbingan instruktur yang memahami kondisi medis. Ada program yoga khusus untuk pasien jantung yang gerakannya lembut dan aman. Jadi jangan khawatir jika merasa tidak lentur atau memiliki riwayat penyakit, karena yoga bisa disesuaikan untuk semua orang. Jika kita rangkum, yoga dan meditasi memberikan manfaat besar bagi kesehatan jantung melalui beberapa mekanisme. Menurunkan stres, mengendalikan tekanan darah, memperbaiki denyut jantung, menurunkan peradangan, menjaga berat badan, memperbaiki kualitas tidur, dan meningkatkan kesadaran tubuh. Semua faktor ini bekerja bersama-sama melindungi jantung dari risiko penyakit. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Apakah yoga dan meditasi bisa menjadi terapi kesehatan jantung? Jawabannya, iya, dengan catatan dilakukan secara konsisten, disertai gaya hidup sehat lainnya, dan tetap mengikuti anjuran medis. Yoga dan meditasi bukan sulap yang langsung menyembuhkan dalam semalam, tetapi ia adalah investasi jangka panjang yang perlahan-lahan membangun fondasi kesehatan jantung yang kuat. Kini pertanyaannya untuk kamu, apakah kamu sudah menyediakan waktu sejenak setiap hari untuk menarik napas, menenangkan pikiran, dan mendengarkan detak jantungmu sendiri?
Jangan tunggu sampai jantung memberi peringatan keras dalam bentuk serangan mendadak. Mulailah dari hal kecil, karena perubahan besar selalu berawal dari langkah sederhana.